Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersamaku Ega Pratama. Tentunya channelku Ega Pratama Official. Ya hari-hari cukup membosankan ketika kita ketika kita menjalankan hal-hal yang monoton dan benar-benar gak bisa meluapkan emosional. Emosional bukan hanya sekedar marah ya guys, tapi bahagia, tersenyum dan bla 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 lainnya. Karena Sagittarius kan tipikal zodiak yang benar-benar bisa dibilang gila dalam emosional ya. Dia bisa selalu bahagia, dia kadang-kadang juga ceria, dia kadang-kadang juga marah, jadi nggak terpengaruh seharusnya oleh sekitar. Tapi entah kenapa Sagittarius ini akhir-akhir ini tuh selalu saja memikirkan hal-hal yang nggak penting, sebenarnya nggak pernah harus dipikirkan, karena ya mungkin ini melibatkan satu hal yang mungkin Sagittarius tuh nggak akan bisa terlupakan. Jadi kali ini aku akan bahas sesuatu yang mengenai Sagittarius di bulan ini. Semoga kalian suka, semoga kalian paham, dan semoga ini kalian hanya anggap hiburan aja, jangan terlalu dianggap serius. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di next video selanjutnya. Welcome back to my YouTube channel, lagi kembali bersama Ega. Dan kali ini aku akan membahas sesuatu yang mengapa membahas Sagittarius itu ya jadi seperti ini ya. Tapi pembahasan kali ini cukup kalem, energinya cukup bener-bener down banget. Jadi semoga kalian yang nonton ini nggak ikut-ikutan down ya, tapi ya udahlah, nikmati aja nonton ini hanya hiburan. Jadi nggak perlu kalian anggap serius. Ya tonton aja sampai habis. Bagi kalian nggak suka langsung skip aja, oke? Jadi ya seperti biasanya, sebelum aku masuk ke inti videonya, aku ingin nyapa dulu nih ke kalian para sahabatku Sagittarius, sobat-sobatku, seniorku, bahkan rekan-rekanku Sagittarius. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur dan semoga murah rezekinya. Dan bagi kalian yang kena musibah di luar sana, semoga cepat terlewati dan benar-benar ya bisa kembali lagi lah normal seperti sedia kala, beraktivitas seperti sedia kala, dan benar-benar bisa selalu bahagia. Amin, amin. Guys, ya meskipun salah satu zodiak ini adalah zodiak yang paling energik, terus positive thinking, selalu benar-benar ya ceria, selalu bisa mengaplikasikan semua kegembiraannya meskipun dan tanpa pun seseorang, ribet banget sih. Dan itu bukan pembahasan kali ini. Kali ini aku akan membahas tentang bosan ya. Ya kita kan sebagai manusia ya, ada kalanya kita bosan dalam satu hal, ataupun ada kalanya kita benar-benar jenuh untuk melakukan apapun ketika ya sudah datang waktunya bosan gitu ya. Dan begitupun Sagittarius itu mengalami emosional yang nggak stabil, karena dia terpengaruh oleh perasaannya dia sendiri. Meskipun dia nggak terpengaruh oleh orang lain, tapi mood dia tuh terpengaruh oleh perasaannya dia sendiri. Ya kan biasanya dulu kita pernah dengar nih, kesehatan badan, kesehatan fisik kita itu berpengaruh ataupun terpengaruh oleh apa yang kita pikirkan. Jadi hal-hal yang kita pikirkan negatif itu akan membuat badan kita tuh down, dan benar-benar overthinking itu bisa membuat kita down, benar-benar sakit seketika gitu ya. Jadi ya buang aja lah rasa-rasa itu. Dan kali ini aku akan bahas apa sih bang titik jenuh, titik bosan Sagittarius ketika Sagittarius tuh benar-benar jenuh ya. Yaitu adalah ketika dia sudah tidak dianggap lagi. Pertama, karena menurut Sagittarius, pengakuan adalah nomor ketiga setelah kebahagiaan dan keceriaan. Ketika pengakuan itu tidak didapatkan, otomatis kan Sagittarius tidak bisa berbuat lepas. Sagittarius tidak bisa berbuat apa yang dia inginkan, konyol ataupun dia ingin menunjukkan sifat apa ke depan kalian, maksudnya sehingga emosional itu tertahankan, membuat Sagittarius ketika lama-lama sudah dicuek, diabaikan, merasa bosan, ya udah dia akan merasa jenuh dan mungkin akan sulit kembalinya, ataupun mungkin bisa kembali dengan cepat. Itu tergantung apa yang dia inginkan aja untuk Sagittarius ya. Terus yang kedua adalah titik bosan Sagittarius ketika dia sudah tidak produktif lagi, karena Sagittarius kan tipikal zodiak yang aktif banget. Apalagi dia suka traveling, dia suka jalan-jalan, dia bisa menjelajah hal baru meskipun dalam satu hari, makan ataupun ya jalan-jalan gak jelas lah, penting dia happy ending ya. Tapi
Semua itu seketika akan bisa terhenti ketika dia sudah benar-benar merasakan bosan, dan itu berpengaruh sih ya. Jadi ketika dia bosan mungkin energinya udah habis tuh. Jadi sehingga kita tuh harus bisa ngecas lagi untuk Sagittarius agar bisa stabil lagi dalam menjalani aktivitas dan kebahagiaan kita sendiri. Terus ada yang ketiga nih, pengaruh yang membuat Sagittarius bosan dan jenuh adalah ketika pengorbanannya tidak dihargai. Ya itulah kenapa aku bilang seperti itu. Bukanlah Sagittarius, semua zodiak mungkin akan seperti itu. Ketika pengorbanan dia tidak dihargai lagi, ketika benar-benar dia udah capek di titik capek berkorban, dia sudah capek di titik capek untuk mengalah, ketika dia sudah benar-benar jenuh nih untuk selalu menurunkan harga dirinya untuk orang lain agar bisa memanfaatkan dia, agar bisa memaafkan dia juga. Dan ketika itu semua sudah tidak dihargai, ya udahlah, titik jenuh itu akan tiba, akan benar-benar datang, dan endingnya adalah jaga jarak, cut off, ataupun lebih baik kau usah berteman deh daripada harus selalu mengalah dan nggak bisa memaafkan dan nggak bisa mengerti satu sama lain. Itu yang akan terjadi ketika Sagittarius sudah men-cut off seseorang ya. Dan itu juga bisa terjadi ketika Sagittarius tuh benar-benar bingung cara meluapkan pemikirannya. Dia tuh nggak tahu nih harus bagaimana nih. Ketika kamu seseorang yang dia hargai, seseorang yang dia hormati, seseorang yang Sagittarius cintai tentunya, terus Sagittarius kamu cuekin, kamu marahin gak jelas, kamu abaikan gak jelas, tiba-tiba Sagittarius tuh sebenarnya ingin membawa kamu ke sesuatu yang paling bahagia, canda tawa ataupun guyonan, ataupun ke tempat sesuatu yang bisa membuat kamu happy. Tapi ketika kamu sudah mendistract Sagittarius untuk diam, ya udah, Sagittarius tuh akan benar-benar diam dan gak mau bergerak lagi, meskipun hanya untuk sebentar ataupun hanya untuk senang-senang ya. Sagittarius tuh sulit banget ketika dirinya untuk kembali pulih lah ceria. Jadi jangan heran ketika Sagittarius tuh susah banget untuk kembalinya, kecuali Sagittarius menemukan hal baru dan benar-benar emosional baru yang bisa dia luapkan di luar sana. Jadi nggak di tempatnya sama, melainkan di tempatnya berbeda. Terus bagaimana sih Bang cara untuk mengatasi Sagittarius ketika Sagittarius sudah di titik itu, bosan, jenuh ya? Caranya adalah beri ruang. Beri ruang. Terus berapa lama? Itu hanya Sagittarius yang tahu. Beri aja ruang. Beri aja ruang untuk dia berpikir, beri aja ruang untuk dia berintrospeksi diri dan benar-benar merencanakan sesuatu yang dia inginkan ke depannya. Beri aja ruang, karena Sagittarius kan tipikal zodiak yang bebas nih. Ketika kamu selalu menekan dia dalam segi sengaja maupun tidak sengaja, dalam segi emosi ataupun fisik ya, kamu menekan dia akan selalu berani untuk melawan kamu. Tapi ketika kamu memberi ruang, dia akan selalu berpikir apakah tindakannya ini benar atau salah, ataupun merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri ya. Sagittarius itu akan cenderung berpikir dua kali ketika dia sudah diberi ruang gitu ya. Karena menurut Sagittarius, ketika seseorang sudah memberi ruang ke dirinya, berarti orang itu menghargai Sagittarius, menghargai cara berpikir Sagittarius, menghargai benar-benar mengekspresi, memberi celah untuk Sagittarius untuk berpikir gitu ya. Kan semua orang memiliki cara sendiri untuk mengembalikan mood dia. Seorang memiliki cara sendiri untuk benar-benar bisa kembali lagi seperti awal ataupun settingan awal lah. Tapi ya itulah cara Sagittarius. Yang pertama adalah beri ruang. Yang kedua adalah stop untuk bilang tidak. Kalau Sagittarius merencanakan sesuatu, iyain aja. Iyain aja mau Sagittarius seperti apa. Tapi kalau rencananya nggak jalan Bang, ya udah. Nanti Sagittarius akan introspeksi diri. Sagittarius itu akan benar-benar lihat nih, mana sih yang membuat Sagittarius itu nggak jalan gitu ya. Jadi biarkanlah Sagittarius yang berpikir memulainya, dan biarkanlah Sagittarius yang berpikir untuk akhirnya. Jadi kamu nggak perlu mengiyakan aja. Jadi iyakan aja semua rencana-rencana Sagittarius meskipun kamu nggak paham apa yang ingin Sagittarius lakukannya. Terus yang ketiga adalah ikuti alur Sagittarius. Wah, ini benar-benar kunci dimana kamu bisa mendapatkan seorang Sagittarius, hati seorang Sagittarius. Karena seseorang ya, ketika dihargai, terus ketika dia benar-benar dianggap, ketika benar-benar dia tuh diistimewakan, dia akan mengistimewakan orang tersebut. Apalagi Sagittarius ya, apalagi Sagittarius, zodiak yang benar-benar menghargai, yang benar-benar nggak enakan, yang benar-benar berperasaan. Jadi ketika Sagittarius diberikan sesuatu seperti itu, ya udah, kamu akan menerimakan hal-hal yang benar-benar menggembirakan, hal-hal yang selalu membuat kamu tertawa bahagia dimanapun kalian berada, Sagittarius dan kamu. Jadi nggak heran ketika Sagittarius sudah total dengan seseorang gitu. Dan apakah itu bisa dilakukan oleh orang yang sama, ataupun maksudnya
cewek yang berbeda, tapi dia memiliki perasaan yang sama? Tentu saja tidak, karena Sagittarius itu akan tahu nih mana orang yang benar-benar tulus dan mana orang-orang yang ingin memanfaatkan dia. Dia akan mencari celah nih, dia akan mencari celah, akan mencari tahu juga apa sih alasan orang ini tuh bisa ataupun ingin dekat dengan Sagittarius ya. Sehingga Sagittarius tuh bisa mengambil keputusan yang benar-benar tepat dan gak beresiko ya. Dan itulah. Terus nih, ini adalah titik terakhir Sagittarius ketika benar-benar sudah tidak bersemangat lagi. Dan caranya ini adalah cara paling ampuh untuk kalian ketika kalian ingin membawa Sagittarius. Bawalah Sagittarius ke tempat, benar-benar tempat apa ya, dingin, terus indah, terus jadilah tempat curhat Sagittarius. Wah, itu bener-bener momen paling ditunggu-tunggu oleh Sagittarius ketika Sagittarius ingin dihargai orang lain, pasangannya ataupun teman-temannya. Carilah, ajaklah dia nongkrong dan jadilah tempat cerita untuk dia. Itu yang paling sulit untuk orang lain lakukan ketika Sagittarius seperti itu. Tapi kadang Sagittarius selalu melakukan seperti itu ke orang lain, sehingga Sagittarius selalu menjadi tempat curhat. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Sorry untuk kalian yang paham ya tentang isi konten kali ini, dan aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan ataupun hal-hal menyinggung kalian di luar sana. Aku minta maaf. Aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa. Aku hanya bisa melakukan apa yang aku tahu dan aku mengerti. Dan aku berterima kasih banget untuk kalian sudah like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran Sagittarius, bye.